Saat aku mengira malam itu akan menjadi akhir hidupku, takdir berkata lain. Aku sedang berlari. Napas nyaris habis dengan tiga pria, salah satunya adalah suamiku sendiri mengejarku. Seperti monster yang ingin membungkam saksi kejahatan masa lalu mereka. Pilihan hidup dan mati ada di depanku. Terus berlari dalam gelap tanpa alas kaki. Atau membiarkan mobil yang meraung di belakangku itu mengakhiri semuanya. Namun, tepat ketika aku merasa tidak ada lagi harapan, sebuah ledakan keras di jalan raya malam itu mengubah segalanya dan membuatku bertanya-tanya. Apakah keadilan datang dalam wujud kehancuran? Sebelum aku lanjut ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dan komen dari daerah mana kalian mendengarkan cerita ini. Like dan share juga ya. Malam yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan bagi setiap wanita, kini terasa seperti awal dari liang lahat bagiku. Harum bunga melati yang menghiasi kamar pengantin kami, yang sebelumnya tercium begitu manis dan menenangkan, tiba-tiba berubah menjadi aroma yang menyesakkan. Aku duduk di tepi tempat tidur dengan gaun pengantin yang masih melekat indah di tubuhku. Jantungku berdegup kencang antara rasa gugup dan haru. Aku menatap Mas Dodi, lelaki yang baru beberapa jam lalu mengucapkan janji suci di depan penghulu untuk menjagaku seumur hidup. Namun, binar cinta di matanya padam dalam sekejap. Hanya dalam hitungan menit setelah kami masuk ke kamar ini, kehangatan itu berubah menjadi badai yang menghancurkan. Mas Dodi menatapku dengan sorot mata yang belum pernah aku lihat. Sebelumnya tatapan penuh kebencian dan penghinaan. Siapa yang berani mengambil kehormatan kamu, Mira? Suaranya rendah namun tajam, menusuk tepat di ulu hatiku. Aku membeku. Ledaku kalau rahasia kelam yang selama ini aku kubur dalam-dalam, yang ingin aku lupakan selamanya, mendadak ditarik paksa ke permukaan. Aku belum sempat menceritakan semuanya. Aku terlalu takut. Aku terlalu hancur untuk mengingat malam jahanam itu. Aku berharap pernikahan ini adalah pelarianku, tempatku menemukan perlindungan. Kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu tidak pernah jujur kepadaku selama ini? Bentaknya lagi. Kali ini suaranya meninggi. Kamu pembohong, Mira. Kamu dasar perempuan penipu. Tanpa sempat aku membela diri, Mas Dodi mencengkeram lenganku dengan kasar. Rasa sakit menjalar di kulitku, namun rasa sakit di hatiku jauh lebih hebat. Ia menarikku, memaksa aku turun dari tempat tidur yang baru saja dihias dengan spray putih bersih. Turun kamu. Turun, teriaknya, sambil mendorongku hingga aku tersungkur di lantai dingin. Aku tanya sekali lagi, siapa yang melakukannya? Kalau saja aku tahu kamu sudah tidak suci lagi, aku tidak akan pernah sudi menikahi kamu. Air mataku tumpah tak terbendung. Aku bersimpuh di kakinya, memohon ampun atas ketidakterbukaan yang aku lakukan karena rasa takut. Aku ingin mengatakan bahwa aku adalah korban, bahwa aku tidak menginginkan noda itu ada pada diriku. Namun, Mas Dodi tidak memberiku ruang untuk bernapas. Ia terus menghujamku dengan kata-kata kasar yang menghancurkan harga diriku sebagai seorang istri. Tiba-tiba, suara ketukan pintu memecah ketegangan di kamar. Dodi, Mira, ada apa di dalam? Itu suara Mama, ibu mertuaku. Jantungku serasa berhenti berdetak. Mama sedang sakit jantung, dan dokter sudah memperingatkan agar beliau tidak boleh terkejut atau mengalami tekanan batin. Mas Dodi langsung mengubah ekspresi wajahnya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan amarahnya yang meluap-luap. Hapus air mata kamu, bisiknya dengan nada mengancam, sambil menuding wajahku. Jangan sampai Mama melihat kamu menangis. Ingat, Mama sedang sakit. Kalau sampai Mama tahu dan terjadi sesuatu padanya, aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Dengan tangan gemetar, aku mengusap air mata di pipiku. Mas Dodi membukakan pintu dengan senyum palsu yang dipaksakan. Aku berdiri di belakangnya, mencoba mengatur napas agar suaraku tidak terdengar serak. Ada apa, Ma? Kenapa Mama belum istirahat? Tanya Mas Dodi dengan nada suara yang tiba-tiba melambut, seolah kejadian mengerikan beberapa detik lalu tidak pernah terjadi. Mama tadi mendengar suara sesuatu yang jatuh. Dodi, kamu tidak sedang bertengkar dengan Mira kan? Ini kan malam pertama kalian, ucap Mama dengan wajah penuh kekhawatiran. Mas Dodi tertawa kecil,
Tawa yang terdengar sangat sinis di telingaku. Tentu saja tidak, Ma. Tadi aku tidak sengaja menyenggol gelas di meja sampai pecah. Mira sedang membereskannya. Benar kan, sayang? Ia menoleh ke arahku, menatapku dengan mata yang memberi peringatan keras. Aku hanya bisa mengangguk pelan, sambil memaksakan sebuah senyuman. Iya, Ma. Tidak apa-apa. Hanya gelas jatuh saja. Mama tampak lega. Namun matanya yang bijak masih menatapku dengan penuh selidik. Beliau memberikan nasihat agar kami saling menjaga dan menghormati. Tanpa tahu bahwa di dalam kamar ini, suamiku baru saja menganggapku tidak lebih dari sampah yang menjijikkan. Setelah Mama kembali ke kamarnya, senyum di wajah Mas Dodi menghilang seketika. Ia menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Ia berbalik padaku dengan tatapan yang lebih dingin dari sebelumnya. Jangan pernah berpikir untuk tidur di ranjang ini, ucapnya sambil menunjuk ke arah sofa kecil di sudut ruangan. Mulai malam ini, kamu harus sadar posisi kamu. Di mataku, kamu bukan lagi wanita yang terhormat. Kamu hanyalah duri dalam pernikahan ini. Aku duduk terdiam di lantai, menatap gaun pengantinku yang kini tampak begitu ironis. Malam yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan, justru menjadi awal dari penjara yang tidak terlihat. Aku menyadari bahwa mulai detik ini, hidupku akan penuh dengan kepura-puran dan penderitaan di bawah atap yang sama dengan lelaki yang kini membenciku dengan seluruh jiwanya. Cahaya matahari pagi mulai menyelinap masuk melalui celah gorden kamar. Namun kehangatannya tidak sedikit pun mampu menyentuh hatiku yang beku. Aku terbangun dengan sekujur tubuh yang terasa kaku dan linu, karena semalaman meringkuk di sofa sempit. Gaun pengantin yang indah itu kini tampak kusam dan kusut, persis seperti perasaanku saat ini. Aku menatap Mas Dodi yang masih terlelap di atas tempat tidur yang luas dan nyaman, tempat yang seharusnya menjadi milik kami berdua. Namun kini terasa begitu jauh untuk aku jangkau. Belum sempat aku mengumpulkan kesadaran sepenuhnya, Mas Dodi sudah membuka mata. Tidak ada ucapan selamat, pagi yang manis, atau pelukan hangat. Begitu matanya menangkap sosokku, gurat kebencian itu kembali muncul dengan sangat jelas. Kenapa masih di sini? Cepat bangun dan siapkan sarapan. Jangan biarkan Mama menunggu terlalu lama di meja makan, ucapnya dengan suara dingin, tanpa menatapku. Ia beranjak menuju kamar mandi. Siolo Allah. Aku tidak lebih dari sekadar perabot yang tidak berarti. Dengan tangan gemetar, aku bergegas menuju cermin. Mataku sembab karena tangis yang tidak kunjung berhenti semalaman. Aku harus menggunakan riasan wajah yang lebih tebal untuk menyembunyikan jejak penderitaan ini. Aku tidak boleh membiarkan Mama melihat kesedihanku. Di drama ini, aku harus menjadi aktris terbaik demi menjaga nyawa ibu mertuaku yang sedang di ujung tanduk. Di dapur, aku menyiapkan nasi goreng dengan hati yang hancur. Aroma bumbu yang biasanya menggugah selera kini terasa hambar. Sariap, tanganku terasa berat, seolah beban ribuan ton sedang menekan pundakku. Tak lama kemudian, Mama datang ke ruang makan dengan langkah perlahan. Wajahnya tampak sedikit lebih segar, namun tetap pucat. Selamat pagi Mira sayang, wangi sekali masakanmu. Sapa Mama dengan senyum tulus yang membuat dadaku terasa sesak karena rasa bersalah. Selamat pagi Ma, ini hanya nasi goreng sederhana. Semoga Mama suka, jawabku sambil berusaha mengukir senyuman paling manis yang bisa aku berikan. Mas Dodi muncul dari kamar. Sudah berpakaian rapi dengan kemeja kantornya. Begitu ia melihat Mama, perubahan sikapnya sungguh luar biasa. Ia menghampiri Mama, mencium keningnya, dan menarikan kursi untuk beliau dengan sangat sopan. Ia seolah-olah adalah sosok suami dan anak idaman yang paling sempurna di dunia ini. Wah, istriku memang paling pintar memasak ya, Ma, ucap Mas Dodi sambil melirikku. Namun, di balik kata-katanya yang terdengar memuji, aku bisa melihat kilatan ancaman di matanya. Ia seolah sedang memperingatkan aku untuk tetap berada dalam naskah sandiwara yang ia buat. Kami sarapan dalam suasana yang terasa hangat di permukaan, namun sangat mencekam di bawahnya. Mama bercerita tentang harapannya melihat kami bahagia dan segera menimang cucu. Setiap kata yang keluar dari mulut Mama terasa seperti belati yang menusuk jantungku. Aku hanya bisa mengangguk dan tersenyum. Sementara di bawah meja, aku mencengkeram kain rokku dengan sangat kuat, hingga kuku-kukuku memutih. Suatu saat, ketika Mama sedang tidak memperhatikan,
Mas Dodi sengaja menyenggol tanganku yang sedang memegang gelas kopi panas. Cairan hitam itu tumpah mengenai tanganku, menimbulkan rasa panas yang menyengat. Aku terpekik kecil karena terkejut. Ya ampun Mira, kamu kenapa kurang hati-hati begitu? Suara Mas Dodi terdengar sangat khawatir. Namun tangannya justru mencengkeram. Pergelangan tanganku dengan sangat keras di bawah meja, menyebabkan rasa sakit yang lebih hebat dari sekadar luka bakar. Tidak apa-apa, Ma. Mira hanya sedikit melamun. Ucapku sepat-sepat sebelum Mama sempat panik. Dodi, jangan keras-keras pada istrimu. Mira mungkin masih kelelahan karena acara kemarin, tegur Mama lembut. Mas Dodi tertawa renyah. Tawa yang membuat bulu kuduku merinding. Tentu saja tidak, Ma. Aku sangat sayang pada Mira. Mana mungkin aku tega bersikap keras padanya. Ia kemudian mencium tanganku di depan Mama, seolah-olah sedang menunjukkan kasih sayangnya. Namun bagiku, ciuman itu terasa sangat menjijikkan, seolah bibirnya meninggalkan noda kebencian di kulitku. Setelah sarapan selesai, Mas Dodi bersiap untuk berangkat ke kantor. Di depan pintu rumah, di bawah pengawasan Mama yang berdiri di beranda, aku harus mencium tangannya dengan penuh hormat. Mas Dodi mengusap kepalaku dengan lembut. Namun, ketika ia mendekatkan wajahnya untuk berpamitan, ia berbisik dengan nada yang hanya bisa didengar olehku. Ingat, tetaplah menjadi menantu yang baik selama aku tidak ada. Jangan berani-berani by Kara. Satu patah kata pun tentang apa yang terjadi di kamar kita pada Mama. Kalau aku pulang dan mendapati Mama sedih atau curiga, kamu akan tahu apa akibatnya. Perempuan penipu. Ia melepaskan genggamannya dan melambai ke arah Mama dengan senyum lebar, lalu masuk ke dalam mobilnya. Aku berdiri mematung di depan pintu, menatap mobilnya yang perlahan menghilang di belokan jalan. Sandiwara pagi ini telah berakhir. Namun, aku tahu, penderitaan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Aku berbalik masuk ke dalam rumah, yang kini terasa seperti penjara emas. Tempat di mana aku harus terus tersenyum, meski hatiku telah hancur berkeping-keping. Kepergian mobil Mas Dodi dari halaman rumah tidak lantas membawa ketenangan bagiku. Justru, keheningan yang ditinggalkannya terasa jauh lebih mengancam. Aku berdiri di ruang tengah, menatap sekeliling rumah mewah ini, yang kini terasa seperti labirin tanpa jalan keluar. Setiap sudut ruangan seolah-olah menghakimi keberadaanku. Aku merasa seperti penyelundup di rumah suamiku sendiri, seorang wanita yang memegang tiket kebahagiaan palsu yang bisa dibatalkan kapan saja. Sore harinya, Mas Dodi pulang lebih awal. Aku sedang membantu Mama meminum obatnya di ruang keluarga, ketika ia masuk dengan wajah yang sangat gelap. Tidak ada sapaan, tidak ada senyuman sandiwara seperti pagi tadi. Ia langsung melangkah menuju kamar utama, tanpa menoleh sedikit pun. Parasenko. Mulai tidak enak. Benar saja. Beberapa menit kemudian, suaranya menggelegar memanggil namaku. Mira, kesini sekarang. Aku meminta izin pada Mama, dengan alasan ingin mengambilkan minum untuk Mas Dodi. Begitu aku melangkah masuk ke dalam kamar, aku melihat pemandangan yang menghancurkan hatiku. Semua barang pribadiku pakaian, alat rias, hingga buku harian yang aku bawa dari rumah orang tuaku, telah berserakan di atas lantai. Mas Dodi berdiri di tengah ruangan, dengan napas yang memburu. Bereskan semua sampah ini, ucapnya dengan nada yang sangat rendah, namun penuh penekanan. Mulai detik ini, kamu tidak punya hak untuk menginjakan kaki di ranjang ini. Apalagi tidur di kamar ini. Kamu tidak layak berada di sini. Air mataku hampir jatuh, namun aku sekuat tenaga menahannya. Lalu, aku harus tidur di mana, Mas? Ini, kan, kamar kita. Mas Dodi tertawa sinis. Sebuah tawa yang terdengar sangat menyakitkan. Kamar kita, jangan bermimpi terlalu tinggi, Mira. Istri yang terhormat tidur di kamar utama. Sedangkan wanita seperti kamu, tempatnya ada di belakang. Ada kamar kosong di dekat dapur. Bekas gudang kecil yang sudah aku suruh bersihkan sedikit. Cederlah. Di sana, itu adalah tempat yang paling pantas untuk orang yang sudah kotor seperti kamu. Aku terperangah. Kamar di dekat dapur itu sangat kecil, pengap, dan hanya berisi sebuah kasur tipis tanpa dipan. Itu adalah kamar yang biasanya disediakan untuk asisten rumah tangga yang pulang pergi, yang jarang sekali digunakan. Tapi bagaimana kalau Mama tahu, Mas?
Mama pasti akan bertanya, kenapa aku tidak ada di kamar? Aku mencoba memberikan alasan logis, berharap ia masih memiliki sedikit rasa kemanusiaan. Mas Dodi mendekat ke arahku, mencengkeram rahangku dengan cukup kuat, hingga aku harus mendongak menatap matanya yang penuh kilatan amarah. Itu urusan kamu. Kamu cari alasan apapun. Katakan kamu sedang ingin menemani Mama, atau kamu merasa lebih nyaman di sana karena alasan kesehatan. Kalau sampai satu kata saja tentang perpindahan ini membuat Mama curiga, aku tidak akan segan-segan menyeret kamu keluar dari rumah ini, malam ini juga. Mengerti? Aku hanya bisa mengangguk pelan dalam cengkeramannya. Setelah ia melepaskanku, aku mulai memunguti pakaianku satu persatu. Dengan tangan yang gemetar, aku memasukkan barang-barang kuku ke dalam tas plastik besar. Aku merasa derajatku sebagai seorang istri telah dihempaskan begitu saja ke lantai yang paling rendah. Malam itu, di bawah temaram lampu bohlam kuning yang redup di kamar kecil dekat dapur, aku duduk memeluk lututku. Aroma bumbu dapur dan uap panas dari area belakang rumah terasa menyesakkan. Kasur tipis ini terasa keras dan dingin, namun tidak sedingin perlakuan suamiku. Penderitaanku tidak berhenti sampai di situ. Esok paginya, Mas Dodi memberiku daftar tugas yang sangat panjang. Karena kamu sekarang tinggal di dekat dapur, tugas, memasak, mencuci semua pakaian, dan membersihkan seluruh rumah adalah tanggung jawab kamu. Aku tidak mau melihat ada debu sedikit pun. Kamu harus bangun lebih pagi dari siapapun dan tidur paling akhir. Tapi Mas, bagaimana dengan asisten rumah tangga yang biasanya datang pagi? Tanyaku dengan suara parau. Aku sudah menyuruhnya berhenti. Untuk apa aku membayar orang lain kalau aku punya pembantu gratis di rumah ini? Anggap saja ini adalah cara kamu menebus dosa dan kebohongan kamu kepadaku. Jawabnya, sebelum melenggang pergi dengan angkuh. Siang harinya, Mama menghampiriku di dapur saat aku sedang mengucek pakaian dengan tangan yang mulai memerah. Mama menatapku dengan wajah penuh keheranan dan iba. Mira, sayang, kenapa kamu melakukan semua ini sendiri? Di mana Mbak Sumi? Dan kenapa barang-barangmu ada di kamar belakang ini? Jantungku berdegup kencang. Aku harus memutar otak secepat mungkin. Oh, itu Mbak Sumi sedang ada urusan keluarga yang sangat mendesak. Jadi Mira menawarkan diri untuk membantu sementara. Hitung-hitung olahraga pagi soal kamar, Mira hanya merasa di sini lebih sejuk dan dekat dengan dapur. Jadi, Mira bisa menyiapkan sarapan lebih cepat untuk Mas Dodi dan Mama. Mira tidak mau Mama kelelahan. Mama mengusap kepalaku dengan lembut. Kamu menantu yang sangat berbakti. Mira, Dodi sangat beruntung memilikimu. Tapi jangan terlalu memaksakan diri ya sayang. Mama tidak mau kamu sakit. Mendengar pujian Mama, aku merasa seperti pembohong besar yang sangat jahat. Aku ingin sekali memeluk Mama dan menangis sejadi-jadinya, menceritakan bahwa putranya yang beliau banggakan sebenarnya adalah seorang lelaki yang sangat kejam. Namun, bayangan wajah Mas Dodi yang mengancam membuatku bungkam. Aku hanya bisa menelan kepahitan itu dalam diam, sembari terus menggosok lantai dapur yang dingin. Menyadari bahwa di rumah ini, statusku tidak lebih dari seorang babu yang terikat oleh rantai sandiwara. Hari-hari berlalu seperti mimpi buruk yang tidak berujung. Kelelahan fisik, karena harus mengurus seluruh isi rumah, tanpa bantuan asisten rumah tangga, mulai menggerogoti kesehatanku. Namun itu tidak sebanding dengan tekanan batin yang aku terima setiap harinya. Puncak dari penderitaan fisik itu terjadi ketika Mama tiba-tiba jatuh pingsan di ruang tamu. Serangan jantungnya kembali kambuh, dipicu oleh rasa sesak yang tiba-tiba. Di tengah kepanikan, Mas Dodi datang dan dengan sigap membawa Mama ke rumah sakit. Di sana, di depan para dokter dan perawat, ia kembali mengenakan topeng sebagai anak yang paling berbakti dan suami yang penuh perhatian. Kamu tunggu di sini, jaga Mama. Aku harus kembali ke kantor karena ada pekerjaan yang sangat mendesak, ucap Mas Dodi dengan nada tegas saat kami berada di ruang tunggu rumah sakit. Ingat, jangan tinggalkan Mama sendirian. Kalau terjadi sesuatu, langsung hubungi aku. Aku hanya bisa mengangguk lemah. Mataku terasa panas karena kurang tidur. Dan perutku terasa melilit karena belum sempat makan sejak pagi. Selama 2 hari, aku mendekam di rumah sakit, tidur di kursi kayu yang keras,
di samping tempat tidur Mama. Sementara itu, Mas Dodi hanya datang sebentar setiap malam, berpura-pura mencemaskan keadaan Mama, sebelum kembali pergi dengan alasan pekerjaan. Lembur. Pada malam ketiga, Mama terbangun dan memintaku untuk mengambilkan perlengkapan salat dan sejadahnya di rumah. Mama, ingin salat malam. Mira, rasanya hati Mama lebih tenang jika menggunakan mukena yang biasa Mama pakai. Bisik beliau dengan suara yang masih sangat lemah. Meskipun Mas Dodi sudah melarangku pulang, aku tidak tega menolak permintaan Mama. Aku berpikir, Mas Dodi pasti masih di kantor. Atau setidaknya sudah tidur. Jika ia berada di rumah, dengan menggunakan taksi, aku pulang ke rumah pada tengah malam yang sunyi. Suasana rumah tampak gelap. Hanya lampu teras yang menyala redup. Namun, aku menyadari, ada sesuatu yang tidak biasa. Ada sebuah mobil kecil berwarna merah yang terparkir di depan pagar. Mobil yang belum pernah aku lihat sebelumnya, dengan perasaan was-was. Aku membuka pintu rumah, dengan kunci cadangan yang aku simpan. Jantungku berdegup sangat kencang. Seolah-olah sedang memperingatkan akan adanya bahaya. Saat aku melangkah melewati ruang tengah, menuju kamar Mama, aku mendengar suara tawa perempuan yang sangat centil, berasal dari lantai atas topot niadari, arah kamar utama. Kamar yang seharusnya menjadi milikku. Langkahku terhenti. Seluruh tubuhku gemetar hebat. Dengan sisa keberanian yang ada, aku menaiki tangga. Perlahan-lahan, pintu kamar utama tidak tertutup rapat, menyisakan celah kecil yang memperlihatkan pemandangan yang menghancurkan seluruh sisa harga diriku. Di sana, di atas tempat tidur, yang dulu dijanjikan akan menjadi tempat peristirahatan cinta kami, Mas Dodi sedang bersenda gurau dengan seorang wanita berpakaian minim. Wanita itu menyandarkan kepalanya di bahu suamiku dengan sangat mesra. Mas, bagaimana kalau istri kamu tiba-tiba pulang? Tanya wanita itu dengan suara manja. Mas Dodi tertawa. Sebuah tawa yang terdengar sangat menjijikkan di telingaku. Jangan khawatir, Rosa. Si pembantu itu sedang sibuk menjaga ibuku di rumah sakit. Dia tidak akan berani pulang tanpa izin dariku. Lagi pula, kalaupun dia tahu, dia bisa apa? Dia tidak punya harga diri lagi setelah ketahuan sudah tidak suci. Aku tidak sanggup lagi menahan diri. Aku mendorong pintu kamar itu dengan keras hingga menghantam dinding. Mas Dodi, apa-apaan ini? Teriakku dengan suara yang pecah oleh tangis. Keduanya tersentak. Kaget, wanita bernama Rosa itu segera membenahi pakaiannya dengan wajah panik. Namun Mas Dodi dengan sangat cepat mengubah ekspresinya menjadi dingin dan sangat marah. Ia berdiri dan melangkah menghampiriku tanpa rasa bersalah. Sedikit pun, lancang sekali kamu pulang tanpa izin. Siapa yang menyuruhmu ke sini? Bentaknya sambil mencengkeram bahuku dan mendorongku keluar dari kamar. Mama meminta sejadahnya. Mas, tapi kenapa kamu melakukan ini di kamar kita? Saat Mama sedang berjuang di rumah sakit, aku berteriak di depan wajahnya. Tidak peduli lagi jika suaraku terdengar ke seluruh penjuru rumah. Mas Dodi menyeretku menuruni tangga menuju ruang tamu. Ia mendorongku hingga aku terjatuh di depan sofa. Kamar kita, aku sudah bilang. Itu bukan kamar kamu lagi. Kamu itu sudah kotor, Mira. Kamu tidak punya hak untuk cemburu atau mengatur hidupku. Aku membawa wanita ini sebagai pelampiasan karena aku merasa tertipu telah menikahi wanita seperti kamu. Aku diperkosa, Mas. Itu musibah, bukan kemauanku. Teriakku sambil terisak di lantai. Bagiku sama saja, kamu tetap barang rusak. Ia menatapku dengan kebencian yang sangat murni. Sekarang, ambil apa yang kamu butuhkan. Dan segera kembali ke rumah sakit. Jangan berani-berani menceritakan hal ini pada Mama atau orang tuamu. Jika kamu masih ingin melihat mereka tenang, mengerti? Wanita itu, Rosa, menuruni tangga dengan wajah mengejek, seolah sedang memenangkan sebuah trofi. Mas Dodi mengantarkannya ke depan pintu, lalu berbalik menatapku dengan tatapan mengancam, agar aku segera pergi. Dengan tangan yang sangat gemetar, dan hati yang telah mati rasa, aku mengambil sejadah Mama di kamar beliau. Aku melangkah keluar rumah dalam kegelapan malam, menyadari bahwa suamiku bukan hanya kejam, tetapi juga seorang pengkhianat yang tidak memiliki hati nurani. Di bawah siraman lampu jalan yang dingin,
Aku menyadari bahwa aku sedang hidup dalam neraka yang bernama pernikahan. Pagi itu, udara rumah sakit terasa lebih menyesakkan daripada biasanya. Bau karbol yang tajam dan suara bising roda ranjang pasien yang bergesekan dengan lantai koridor, seolah menjadi musik latar bagi kehancuranku. Aku duduk di kursi kayu panjang di depan ruang perawatan mama, menatap kosong ke arah dinding putih di hadapanku. Mataku terasa sangat perih. Bukan hanya karena kurang tidur selama berhari-hari, tetapi karena air mata yang seolah sudah kering setelah menyaksikan pengkhianatan Mas Dodi semalam. Tiba-tiba, aku mendengar langkah kaki yang sangat akrab di telingaku. Aku menoleh dan mendapati ibu dan bapak sedang berjalan tergesa-gesa ke arahku. Wajah mereka penuh dengan kecemasan yang mendalam. Begitu ibu sampai di hadapanku, beliau langsung memelukku erat. Dan saat itulah, benteng pertahananku runtuh sepenuhnya. Aku menangis sesenggukan di bahu ibu, melepaskan semua beban yang selama ini aku pikul sendirian. Mira, ada apa nak? Kenapa wajahmu sampai seperti ini? Kamu terlihat sangat kurus dan pucat, tanya ibu sambil mengusap air mataku dengan jarinya yang kasar, namun penuh kehangatan. Bapak menatapku dengan mata yang menyelidik. Beliau melihat pergelangan tanganku yang masih sedikit memerah akibat cengkeraman Mas Dodi tempo hari. Di mana suamimu, Mira? Kenapa dia membiarkan kamu menjaga ibu mertuamu sendirian sampai seperti ini? Dan apa yang terjadi dengan tanganmu? Aku ragu si anak. Ancaman Mas Dodi tentang ketenangan orang tuaku masih terngiang di telinga. Namun, rasa sakit yang aku pendam sudah mencapai puncaknya. Aku tidak sanggup lagi bersandiwara. Dengan suara yang terbata-bata, aku menceritakan semuanya tentang bagaimana Mas Dodi mengubah sikapnya di malam pertama, tentang kamar pembantu di dekat dapur yang kini menjadi tempat tidurku, hingga pemandangan menyakitkan di kamar utama semalam. Saat ia membawa wanita lain ke rumah, wajah bapak memerah padam karena amarah yang luar biasa, sementara ibu menutup mulutnya karena sangat terkejut. Kering aja. Dia sudah memperlakukan anakku seperti binatang hanya karena alasan itu, bentak bapak dengan suara rendah, namun bergetar hebat. Mas Dodi merasa aku menipunya. Pak, dia tidak bisa menerima kalau aku sudah tidak suci lagi, ucapku di sela isak tangis. Ibu memelukku lebih erat lagi. Mira, dengarkan ibu. Kamu tidak pernah menipu siapapun. Kejadian 3 tahun lalu itu bukan kemauanmu. Itu adalah musibah. Sebuah kejahatan yang menimpamu. Ingatanku melayang kembali ke malam jahanam 3 tahun yang lalu. Saat itu, aku baru saja pulang dari kegiatan kampus, ketika 2 orang laki-laki tidak dikenal tiba-tiba menyergapku dan membawaku ke sebuah gedung kosong yang gelap dan pengap. Dalam keadaan tidak berdaya, mereka merenggut kehormatanku secara paksa. Trauma itu membuatku menutup diri selama bertahun-tahun, hingga bapak dan ibu mendesakku untuk menerima lamaran Mas Dodi, berharap pernikahan ini bisa menjadi obat bagi lukaku. Aku setuju, karena aku pikir Mas Dodi adalah lelaki yang baik. Namun, aku terlalu takut untuk menceritakan aib itu sebelum kami menikah. Tak lama kemudian, Mas Dodi muncul di lorong rumah sakit dengan gaya angkuhnya. Ia tampak terkejut melihat keberadaan orang tuaku. Namun dengan cepat ia memasang wajah tenang, meski kilatan kebencian tetap ada di matanya. Oh, Bapak dan Ibu, sudah sampai di sini? Maaf, saya sedang sangat sibuk di kantor, jadi tidak bisa menemani Mira setiap saat, ucap Mas Dodi, tanpa rasa berdosa, seolah ingin mencium tangan Bapak sebagai tanda hormat. Namun, Bapak menepis tangannya dengan kasar. Tidak perlu bersandiwara lagi, Dodi. Mira sudah menceritakan semuanya. Bagaimana mungkin kamu tega memperlakukan istri kamu seperti pembantu dan membawa perempuan lain ke kamar pengantin kalian? Mas Dodi terdiam sejenak. Lalu ia tertawa kecil, tawa yang sangat sinis. Ia tidak lagi mencoba menutupi sifat aslinya. Jadi Mira sudah mengadu. Baguslah kalau begitu, sekarang Bapak dan Ibu tahu kenapa saya bersikap demikian. Siapa yang bisa menerima wanita yang sudah kotor dan pernah diperkosa oleh entah siapa? Saya merasa jijik setiap kali melihatnya. Saya memberikan dia tempat tinggal dan status sebagai istri saja sudah merupakan sebuah kemurahan hati yang luar biasa. Kamu tidak punya hati nurani, Dodi.
teriak ibu dengan suara gemetar. Mira adalah korban. Dia mengalami trauma yang sangat berat. Dan kamu justru menambah luka itu dengan cara yang sangat keji. Bagi saya tidak ada bedanya, Bu. Yang saya inginkan adalah istri yang sempurna. Bukan barang bekas yang sudah disentuh orang lain. Jawab Mas Dodi dengan nada yang sangat merendahkan. Kalau bapak dan ibu tidak terima, silakan bawa anak kalian pulang. Tapi ingat satu hal. Jangan sampai mama saya tahu soal ini. Kalau sampai beliau terkena serangan jantung lagi, karena kebenaran ini, saya tidak akan segan-segan menghancurkan nama baik keluarga kalian. Bapak mengepalkan tinjunya. Hampir saja melayangkan pukulan, jika tidak aku tahan. Di tengah ketegangan itu, pintu ruang rawat terbuka, dan suster memberitahu bahwa kondisi mama mulai stabil. Mas Dodi segera masuk ke dalam kamar, kembali mengenakan topeng anak berbakti di hadapan ibunya. Aku berdiri di antara bapak dan ibu, merasa sangat kecil dan hancur. Rahasia yang selama ini aku sembunyikan, kini telah terungkap sepenuhnya di depan orang-orang yang paling aku cintai. Meskipun aku merasa lega, karena beban rahasia itu sudah terangkat, aku menyadari bahwa pengakuan ini justru memulai babak baru, yang jauh lebih berbahaya. Aku berada di antara keinginan untuk melarikan diri dari neraka ini dan kewajiban menjaga perasaan mama yang sedang berjuang demi hidupnya. Setelah ketegangan di rumah sakit, Mas Dodi memaksaku pulang lebih awal, dengan alasan harus menyiapkan rumah, karena teman lamanya dari masa kuliah akan berkunjung. Ia tidak peduli bahwa tubuhku masih sangat lemas, dan jiwaku baru saja dihantam. Kenyataan pahit, bahwa orang tuaku kini mengetahui segala penderitaanku. Baginya, aku hanyalah alat untuk menjaga nama baiknya, dan tenaga kerja gratis, untuk melayani kebutuhan sosialnya. Cepat bersihkan ruang tamu dan siapkan camilan yang enak. Perintah Mas Dodi, setibanya kami di rumah. Ingat, jangan tunjukkan wajah murammu itu di depan teman-temanku. Aku ingin mereka melihat bahwa aku memiliki rumah tangga yang sempurna. Dan satu lagi, siapkan kopi terbaik. Mereka adalah tamu istimewa. Aku melangkah ke dapur dengan sisa tenaga. Yang ada, setiap sudut rumah ini kini terasa seperti saksi bisu penghinaan yang aku terima. Aku mulai menyeduh kopi. Uap panasnya mengepul di depan wajahku. Namun pikiranku melayang jauh pada malam 3 tahun lalu. Luka yang baru saja terbuka, kembali di depan bapak dan ibu, membuat ingatanku tentang malam jahanam itu semakin tajam. Bau gudang tua yang pengap, suara tawa yang biadab, dan rasa sakit yang tak terperikan itu, seolah kembali menusuk-nusuk tubuhku. Tiba-tiba, suara bel rumah berbunyi nyaring, diikuti oleh suara tawa laki-laki yang keras dan penuh percaya diri, depan pintu. Jantungku berdegup kencang secara tidak wajar. Ada sesuatu dalam frekuensi tawa itu, yang membuat bulu kudukku berdiri. Suara itu terasa sangat asing, namun di saat yang sama, memberikan sensasi dingin yang sangat akrab di telingaku. Wah! Makin keren saja rumahmu, Dot. Suara seorang lelaki terdengar sangat lantang masuk ke ruang tamu. Biasa saja, Lex. Ayo masuk, masuk, duduklah dulu. Aku sudah minta istriku menyiapkan sesuatu untuk kalian. Jawab Mas Dodi, dengan nada bangga yang luar biasa. Aku mengatur napas, mencoba menenangkan tanganku yang gemetar, saat meletakkan kengker-kengker kopi di atas nampan kayu. Aku harus kuat, aku harus menyelesaikan ini, agar bisa segera kembali ke kamar kecilku. Dengan langkah perlahan, aku membawa nampan itu menuju ruang tamu. Suara tawa mereka semakin jelas, saling melempar lelucon kasar yang khas laki-laki sombong. Begitu aku melangkah masuk ke ruang tamu, pandanganku tertuju pada dua orang lelaki yang sedang duduk di sofa bersama Mas Dodi. Satu orang berambut cepak, dengan jam tangan mewah, dan yang lainnya memiliki bekas luka kecil di dekat alisnya. Saat mereka menoleh ke arahku, waktu seolah-olah berhenti berputar. Udara di sekitarku mendadak hilang, membuatku tercekik dalam keheningan yang mematikan. Nampan yang aku pegang bergetar hebat. Wajah-wajah itu, tatapan mata yang penuh nafsu dan merendahkan itu. Aku mengenali mereka. Aku sangat mengenali mereka meskipun 3 tahun telah berlalu. Mereka adalah monster-monster yang menyergapku di gang gelap malam itu. Mereka adalah orang-orang yang menyeretku ke gedung kosong dan menghancurkan masa depanku tanpa belas kasihan. Nah, ini dia istriku, Mira.
ucap Mas Dodi sambil menunjuk ke arahku, tanpa menyadari bahwa duniaku baru saja runtuh berkeping-keping. Lelaki yang dipanggil Lex itu menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala. Senyum licik tersungging di bibirnya. Wah, cantik juga istrimu, Dot. Tapi rasanya wajah ini tidak asing bagi kita, ya kan? Ucapnya sambil melirik temannya yang satu lagi. Temannya tertawa kecil. Tawa yang sama persis dengan tawa yang menghantuiku dalam mimpi buruk selama 3 tahun terakhir. Benar, Lex. Sepertinya kita pernah bertemu di suatu tempat. Mungkin di sebuah malam yang sangat panjang dan menyenangkan. Cangkir kopi di atas nampanku berdenting keras karena tanganku yang sudah tidak bisa lagi dikendalikan. Aku merasa mual yang luar biasa. Seluruh tubuhku kedinginan seolah-olah disiram air es di tengah malam. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Orang-orang yang telah menghancurkan hidupku adalah teman akrab suamiku sendiri. Mas Dodi mengerutkan kening, menatapku dengan tatapan memperingatkan agar aku tidak mempermalukannya. Mira, kenapa kamu diam saja seperti patung? Letakkan kopinya, bentaknya pelan, namun tajam. Aku mencoba bergerak, namun kakiku terasa seperti terpaku ke lantai. Mataku terus menatap Lex dengan penuh ketakutan dan kebencian yang meluap. Ingatanku berputar cepat, suara gesekan ikat pinggang, suara robekan kain, dan permohonan ampunku yang mereka balas dengan tawa kemenangan. Dan sekarang, mereka duduk di sini, di rumahku, sebagai tamu terhormat suamiku. Maaf, saya harus ke dapur. Bisikku dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku segera berbalik dan berlari menuju dapur, meninggalkan mereka yang mulai tertawa kembali. Di dapur, aku jatuh terduduk di lantai, menutup telingaku ropet-ropet, agar tidak mendengar suara mereka. Napasku tersengal-sengal. Ini bukan sekadar kebetulan, ini adalah sebuah lingkaran setan yang sangat mengerikan. Kenyataan bahwa Mas Dodi berteman baik dengan para pelaku pemerkosaanku, membuat sebuah pemikiran mengerikan muncul di benakku. Apa Mas Dodi tahu siapa mereka sebenarnya? Ataukah ada rahasia yang jauh lebih gelap di balik pernikahan kami, yang sejak awal sudah terasa seperti hukuman ini? Aku merasa terjebak dalam sarang serigala. Di depan sana, ada 3 orang lelaki yang masing-masing telah merobek jiwaku dengan cara yang berbeda, dan mereka sedang tertawa bersama siolia-lah dunia ini adalah milik mereka. Aku menyadari bahwa malam ini bukan lagi tentang sekadar melayani tamu, melainkan tentang sebuah konfrontasi dengan masa lalu yang paling biadab. Dinding dapur yang dingin terasa seolah menghimpitku. Aku menyandarkan punggungku di sana, mencoba meredam detak jantungku yang berpacu liar seperti genderang perang. Suara tawa dari ruang tamu masih terdengar jelas, tawa yang serak, penuh kemenangan, dan begitu akrab di telingaku, sebagai melodi kehancuran. Bayangan malam 3 tahun lalu itu berputar seperti film usang yang diputar berulang-ulang di kepalaku. Bau pengap gedung tua itu, rasa dingin lantai semen, dan wajah-wajah yang kini sedang duduk di ruang tamuku dengan angkuh. Aku tidak bisa terus bersembunyi. Rasa takut yang selama ini melumpuhkanku perlahan-lahan berubah menjadi api amarah yang membakar. Aku merasa muak dengan diriku yang terus tunduk dan gemetar. Dengan sisa keberanian yang aku kumpulkan dari puing-puing harga diriku, aku melangkah keluar dari dapur. Langkahku tidak lagi ragu. Aku berjalan menuju ruang tamu dengan pandangan mata yang lurus dan tajam. Begitu aku sampai di ambang pintu ruang tamu, percakapan mereka terhenti. Mas Dodi menatapku dengan tatapan peringatan yang tajam. Sementara kedua temannya Lex dan satu lagi yang aku ingat bernama Reza menatapku dengan seringai yang sangat menjijikkan. Kalian, suaraku bergetar. Namun bukan karena takut, melainkan karena kemarahan yang meluap. Kalian adalah orang-orang biadab yang malam itu menyeretku ke gedung kosong itu, bukan? Suasana mendadak hening. Mas Dodi berdiri dengan wajah merah padam. Mira, apa yang kamu katakan? Kamu sudah gila ya? Cepat masuk ke kamar belakang sekarang juga, bentaknya sambil melangkah mendekat, mencoba mencengkeram lenganku untuk menyeretku pergi. Namun, aku menepis tangannya dengan kasar. Aku menunjuk ke arah Lex. Aku tidak akan pernah lupa wajah kalian. Aku tidak akan pernah lupa bagaimana kalian tertawa saat aku memohon ampun. Kalian adalah pemerkosa itu. Lex justru tertawa terbahak-bahak, seolah-olah tuduhanku adalah sebuah lelucon yang
Senggat luku. Ia menyandarkan punggungnya di sofa dan menatap Mas Dodi dengan pandangan mengejek. Tenang saja, Dodi. Kenapa kamu harus panik begitu? Istrimu ini ternyata punya ingatan yang sangat tajam. Ya, Reza ikut menimpali sambil menyesap kopinya dengan santai. Benar, Dot. Lagi pula, untuk apa kamu menyembunyikannya lagi? Kirisim ya. Kan ada di sana malam itu. Bukankah ini reuni yang sangat menyenangkan? Duniaku serasa berhenti berputar. Kalimat kita semua ada di sana, menghantamku lebih keras daripada pukulan fisik apapun. Aku menoleh ke arah Mas Dodi, mencari bantahan atau ekspresi terkejut di wajahnya. Namun, yang aku temukan justru wajah yang penuh dengan rasa bersalah yang bercampur dengan kegelapan. Apa maksudnya, Mas? Bisikku dengan suara yang hampir habis. Apa maksud mereka mengatakan kita semua? Lex berdiri dan berjalan perlahan mengitariku, seolah-olah aku adalah mangsa yang sedang ia pojokkan. Dodi? Dodi, kamu benar-benar hebat. Bisa berakting sebagai suami yang terzalimi selama ini. Padahal, Mira, suamimu tercinta ini, adalah orang yang mengikuti kami malam itu. Dia juga ada di sana bersama kami di gedung kosong itu. Bohong. Kalian bohong. Teriaku histeris. Kami tidak bohong, Mira. Ucap Lex dengan nada yang dingin dan kejam. Malam itu, kami memang sedang mabuk berat. Termasuk suamimu. Dodi bahkan ikut ambil bagian setelah giliran kami selesai. Dia melakukan hal yang sama padamu. Don Sekaran. Dia menikahimu bukan karena cinta atau kasihan, tapi karena itu adalah cara termudah untuk memastikan kamu tidak akan pernah melapor ke polisi. Dia ingin mengendalikanmu agar rahasia kami tetap terkubur. Aku menatap Mas Dodi dengan tatapan yang penuh kengerian. Lelaki yang aku panggil suami. Lelaki yang menghinaku setiap hari karena statusku yang sudah tidak suci lagi, ternyata adalah salah satu dari monster yang merusakku. Penderitaan yang aku alami selama berbulan-bulan di rumah ini bukan karena ketidaksucianku, melainkan karena rencananya untuk membungkamku selamanya. Mas, jadi selama ini kamu juga? Air mataku mengalir deras. Namun kali ini terasa seperti darah yang keluar dari luka yang sangat dalam. Mas Dodi tidak lagi membantah. Ia menatapku dengan mata yang dingin. Topeng sandiwaranya telah lepas sepenuhnya. Iya. Lalu kamu mau apa, Mira? Kamu mau lapor polisi? Kamu tidak punya bukti apa-apa. Kejadian itu sudah 3 tahun yang lalu. Dan kalau kamu mencoba bicara, tidak akan ada yang percaya pada wanita yang sudah dianggap gila sepertimu. Kamu iblis, Mas. Kalian semua adalah iblis. Teriakku sambil mencoba berlari menuju pintu depan. Namun, sebelum aku sampai di pintu, Reza dan Lex sudah lebih dulu menghalangi jalanku. Mas Dodi mencengkeram rambutku dari belakang dan menarikku hingga aku jatuh terduduk di lantai. Kamu pikir bisa pergi begitu saja setelah mengetahui semuanya? Bisiknya. Tepat di telingaku. Suaranya kini terdengar seperti desisan ular. Tahu tidak. Dot. Lex berkata sambil mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dari saku celananya. Kalau dia dibiarkan hidup setelah tahu kebenarannya, kita semua bisa berakhir di penjara. Kita harus mengurusnya malam ini juga. Buat seolah-olah dia overdosis obat-obatan atau kecelakaan. Tidak akan ada yang curiga pada wanita yang menderita tekanan batin seperti dia. Aku meronta sekuat tenaga. Namun kekuatan 3 orang lelaki dewasa itu terlalu besar bagiku. Aku diseret kembali menuju bagian belakang rumah. Menuju kamar kecil yang selama ini menjadi penjaraku. Di bawah cahaya lampu ruang tamu yang mulai terasa menyilaukan, aku menyadari bahwa malam ini bukan lagi tentang penderitaan seorang istri, melainkan tentang pertaruhan nyawa melawan monster-monster yang bersembunyi di balik status sosial dan persahabatan. Rasa perih di kulit kepalaku, seolah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehancuran yang merobek jantungku. Dodi menyeretku seperti seonggok sampah menuju bagian belakang rumah, melewati ruang makan yang dulu pernah aku bersihkan. Dengan penuh ketulusan, Lex dan Reza mengikuti dari belakang. Suara langkah sepatu mereka terdengar seperti lonceng kematian yang bergema di koridor yang sempit. Aku meronta, mencoba mencengkeram kaki meja atau apapun yang bisa menghentikan tarikan Dodi. Namun tenaganya yang penuh amarah jauh lebih kuat daripada situ sisa daya yang aku miliki. Mas, lepaskan. Kamu benar-benar iblis, teriakku dengan suara
Yang pro, air mata sudah tidak lagi memberikan rasa lega, melainkan hanya rasa perih di pipiku yang memar. Dodi mendorongku masuk ke dalam kamar kecil dekat dapur itu. Aku jatuh terjerembab ke atas kasur tipis yang dingin. Belum sempat aku bangkit, ia sudah berdiri di ambang pintu, dengan wajah yang tidak lagi menunjukkan jejak kemanusiaan. Di belakangnya, Lex dan Reza berdiri dengan seringai yang membuat bulu kudukku merinding. Mereka bukan lagi sekadar tamu, melainkan algojo yang siap mencabut nyawaku. "Diam kamu, Mira," bentak Dodi. Suaranya rendah dan mengancam. "Kamu seharusnya tetap diam. Kamu seharusnya tetap menjadi pembantu yang patuh di rumah ini. Kalau saja kamu tidak lancang membuka mulut di depan teman-temanku, mungkin aku masih akan membiarkanmu hidup sebagai istri di atas kertas kamu menikohiku. Hanya untuk membungkamku, bukan?" Aku bertanya dengan napas tersengal-sengal. Mencoba duduk tegak, meski sekujur tubuhku gemetar hebat. Semua penghinaan itu, semua tuduhan bahwa aku kotor, itu semua hanya cara untuk membuatku merasa bersalah, agar aku tidak pernah berani mengingat atau melaporkan kejadian malam itu. "Kamu menggunakan trauma itu untuk menghancurkanku 2 kali." Dodi tertawa. Sebuah tawa kering yang sangat menyakitkan. "Cerdas sekali. Tapi sayangnya, kecerdasanmu itu justru akan membunuhmu malam ini. Kamu sekarang tahu terlalu banyak. Aku tidak akan membiarkan karirku dan nama biku hancur hanya karena seorang wanita sepertimu. Apalagi kalau Mama sampai tahu. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi." Lex melangkah maju, tangannya memegang sebuah botol kecil berisi cairan bening dan sebuah alat suntik. "Sudahlah, Dot. Jangan terlalu banyak bicara dengan dia. Semakin lama kita menunda, semakin besar risiko seseorang akan datang. Kita lakukan sekarang, sesuai rencana. Berikan dia dosis ini, lalu kita tinggalkan dia di sini. Besok pagi, semua orang akan mengira dia mengakhiri hidupnya karena depresi berat akibat masa lalunya." "Ide yang bagus, Lex," timpal Reza sambil mengeluarkan gulungan lakban dan tali dari saku jaketnya. "Ikat tangan dan kakinya dulu. Aku tidak mau dia meronta dan merusak bekas suntikannya nanti. Harus terlihat seperti tindakan sukarela." Ketakutan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya menjalar ke seluruh sarafku. Aku mencoba bangkit dan menerjang mereka. Namun Reza dengan cepat menangkap tanganku dan memutarnya ke belakang. Rasa sakit yang tajam menusuk bahuku. Mereka mendorongku kembali ke kasur dan dengan kasar melilitkan tali ke pergelangan tangan dan kakiku. Lakban hitam yang dingin menutup mulutku, membungkam jeritan minta tolong yang ingin aku teriakan kepada dunia. Aku hanya bisa mengerang di balik lakban, menatap mereka dengan mata yang membelalak penuh horor. Dodi berdiri di sudut ruangan, memperhatikan teman-temannya bekerja siolalala. Dia sedang menonton sebuah pertunjukan rutin. Tidak ada setitik pun rasa iba di matanya. Lelaki yang pernah aku harapkan menjadi pelindungku, kini justru menjadi arsitek dari rencana pembunuhanku sendiri. "Simpan cairannya untuk nanti," perintah Dodi pada Lex. "Kita harus menunggu sampai suasana lingkungan lebih sepi. Aku tidak mau ada tetangga yang curiga jika ada suara gaduh. Sekarang, kita kunci dia di sini." Reza menarik tali terakhir dengan sangat kuat hingga kulit pergelangan kakiku terasa seperti teriris. Mereka kemudian berdiri dan melangkah keluar dari kamar sempit itu. Dodi adalah orang terakhir yang keluar. Sebelum menutup pintu, ia menatapku untuk terakhir kalinya. "Selamat malam, Mira. Ini adalah malam terakhirmu sebagai duri dalam hidupku," ucapnya dingin. Suara pintu kayu yang berat itu tertutup rapat, diikuti oleh bunyi denting gembok yang dikunci dari luar. Cahaya lampu dari ruang luar menghilang meninggalkan Kongkyu dalam kegelapan total yang hanya ditemani oleh aroma bumbu dapur yang apek dan suara detak jantungku sendiri yang berpacu liar. Aku terbaring lemas di atas kasur tipis itu, mencoba menarik-narik tali yang mengikat tanganku. Namun, ikatannya terlalu kuat. Setiap gerakan justru membuat tali itu semakin mencekik kulitku. Dalam kegelapan yang pekat, aku merasa jiwaku perlahan-lahan mulai menyerah. Namun, bayangan wajah ibu dan bapak, serta ingatan tentang pengkhianatan biadab ini, membangkitkan sebuah insting purba di dalam diriku. Aku tidak boleh mati di sini. Aku tidak boleh membiarkan monster-monster ini menang dan melanjutkan hidup mereka, seolah-olah tidak ada yang terjadi.
Aku mulai merayap dengan sisa tenaga, mencoba mencari benda tajam, atau apapun di sudut kamar pengap ini, yang bisa aku gunakan untuk membebaskan diri. Di tengah keputusasaan, jemariku yang terikat di belakang, menyentuh sesuatu yang keras dan dingin di bawah rangka kasur sebuah. Sisa kawat jemuran yang mungkin tertinggal di sana. Itulah secercah harapan terakhirku di ujung maut. Kegelapan. Di dalam kamar bekas gudang itu, terasa seolah-olah memiliki berat yang menekan dadaku. Aku terengah-engah di balik lakban yang membungkam mulutku. Mencoba mengatur napas agar tidak terjebak dalam kepanikan yang melumpuhkan. Di balik dinding tipis ini, aku bisa mendengar sayup-sayup suara tawa Dodi, Lex, dan Reza di ruang tengah. Suara denting gelas dan aroma alkohol mulai tercium hingga ke sini, menandakan bahwa mereka sedang merayakan kehancuranku sebelum banner-banner melenyapkanku. Kita buang saja ke jalan tol atau ke sungai sekalian. Suara Lex terdengar samar, namun sangat jelas bagi pendengaranku yang kini menjadi sangat tajam karena ketakutan, atau buat dia terlihat seperti mati karena dosis obat yang berlebihan. Orang-orang akan mengira dia depresi karena masa lalunya yang kelam. Mendengar rencana keji itu, amarah kembali membakar jiwaku. Aku tidak boleh mati seperti ini. Aku tidak boleh membiarkan mereka menang. Dengan tangan yang masih terikat ke belakang, aku mulai merayap dengan gerakan memutar, mencari kawat jemuran yang tadi sempat aku sentuh di bawah rangka kasur. Ujung jari jemariku, yang sudah mati rasa akhirnya, menyentuh kawat tajam itu kembali. Dengan susah payah, aku menggeser tubuhku, memposisikan ikatan tali di pergelangan tanganku, agar tepat berada di ujung kawat yang mencuat. Rasa sakit yang luar biasa menjalar, ketika kawat itu tidak hanya menggores tali, tetapi juga merobek kulit, pergelangan tanganku. Aku menggigit bibir di balik lakban, menahan jeritan agar tidak terdengar keluar. Darah terasa hangat mengalir di jari-jariku. Namun aku terus menggesekkan tali itu dengan tenaga terakhir yang aku miliki. Serat, serat, tali. Plastik itu mulai putus satu demi satu. Dengan satu tarikan kuat, yang membuat bahuku seolah akan lepas, ikatan di tanganku akhirnya mengendur. Aku segera membebaskan tanganku, lalu dengan gemetar, menarik lakban yang menutup mulutku. Perih yang menyengat di pipi tidak aku hiraukan. Dengan cepat, aku membuka ikatan di kakiku. Aku berdiri dengan lutut yang masih goyah, menatap pintu yang digembok dari luar. Aku tahu aku tidak mungkin keluar lewat sana. Mataku kemudian tertuju pada lubang ventilasi kecil di atas area cuci dekat dapur yang hanya ditutupi oleh kawat nyamuk yang sudah rapuh. Aku menumpuk beberapa kotak kayu tua dengan perlahan agar tidak menimbulkan suara gaduh. Dengan sisa tenaga yang ada, aku memanjat dan menyobek kawat nyamuk tersebut menggunakan potongan besi dari kasur. Angin malam yang dingin menerpa wajahku, memberikan sedikit harapan di tengah keputusasaan. Aku menarik tubuhku melewati celah sempit itu. Bahu dan pinggangku tergores dinding semen yang kasar, namun aku tidak peduli. Aku terjatuh ke tanah di luar rumah dengan posisi tidak sempurna, menimbulkan suara dentum kecil. Suara apa itu di belakang? Suara Dodi terdengar dari dalam rumah. Nada bicaranya menunjukkan kecurigaan. Mungkin kucing, Dot? Sudahlah, minum lagi saja, sahut Reza. Aku tidak menunggu lebih lama lagi. Aku bangkit dan berlari menuju pagar samping. Namun, jantungku seolah berhenti berdetak saat melihat gembok besar yang dipasang Dodi di pagar rumah. Aku terjebak di halaman rumahku sendiri. Aku menoleh ke arah jendela ruang tamu dan melihat bayangan mereka mulai bergerak. Dodi berjalan ke arah dapur. Dalam hitungan detik, aku melihat sebuah tangga lipat yang biasanya digunakan untuk membetulkan lampu bersandar di dinding taman samping. Aku menyeret tangga itu dengan sisa kekuatan yang aku miliki, menyandarkannya ke tembok pembatas rumah yang cukup tinggi. Saat aku mencapai puncak tembok, aku mendengar suara teriakan Dodi dari dalam. Rama, Mira kabur. Sialan. Dia keluar lewat ventilasi. Cepat kejar! Aku melompat dari tembok setinggi 2 meter itu ke jalanan komplek yang sunyi. Rasa sakit menusuk pergelangan kakiku saat mendarat. Namun adrenalin membuatku terus berlari. Aku berlari tanpa alas kaki, mengabaikan kerikil tajam yang melukai telapak kakiku. Di belakangku, aku mendengar suara mesin mobil yang meraung keras
dan sorot lampu yang mulai menyapu jalanan. Mereka mengejarku. "Pak, tolong Pak!" Aku berteriak saat melihat sebuah taksi yang sedang melintas di kejauhan. Aku melambaikan tanganku dengan liar, mencoba menarik perhatian pengemudi tersebut di bawah temaram lampu jalan Geraha Paradise. Taksi itu melambat. Aku segera membuka pintu belakang dan masuk dengan terengah-engah. "Pak, tolong jalankan mobilnya ke kantor polisi. Sekarang, Pak, tolong saya." Pengemudi taksi itu terkejut melihat penampilanku yang berantakan dengan darah di tangan dan wajah yang penuh memar. "Mbak kenapa? Mbak tidak apa-apa? Tolong jalan saja Pak, ada orang jahat mengejar saya." Teriakku sambil menoleh ke belakang. Mobil Dodi muncul dari tikungan, melaju dengan kecepatan tinggi ke arah kami. Taksi itu mulai melaju, namun mobil Dodi terus membuntuti dengan jarak yang semakin dekat. Di dalam kabin taksi yang sempit, aku memeluk diriku sendiri, gemitar hebat, antara rasa syukur karena berhasil keluar, dan ketakutan bahwa pelarian ini mungkin akan berakhir tragis di jalan raya. Aku melihat Mas Dodi di balik kemudi mobil di belakang kami. Wajahnya terlihat sangat mengerikan di bawah sorot lampu. Seolah-olah dia adalah iblis yang tidak akan berhenti sebelum mangsanya tertangkap kembali. Malam yang panjang ini masih jauh dari kata berakhir. Suara deru mesin mobil di belakang taksi yang aku tumpangi terdengar, seperti raungan binatang buas yang haus darah. Aku menempelkan wajahku ke kaca belakang, menatap sorot lampu jauh dari mobil Mas Dodi, yang terus-menerus memberikan kode ancaman. Di dalam kegelapan kabin taksi, aku bisa melihat wajah sopir taksi yang mulai berkeringat dingin melalui kaca spion tengah. Ia berkali-kali melirikku, memastikan bahwa ia tidak sedang membawa seorang kriminal, melainkan seorang wanita yang nyawanya sedang dipertaruhkan. "Pak, tolong jangan berhenti, mereka akan membunuh saya." Suaraku parau, hampir hilang karena rasa haus dan ketakutan yang mencekik. "Sabar, Mbak, kantor polisi sektor tidak jauh dari sini. Saya akan coba lewat jalan pintas," balas sopir itu sambil memutar kemudi dengan tajam, masuk ke sebuah gang yang sedikit lebih lebar. Namun, Mas Dodi seolah sudah kehilangan akal sehatnya. Mobilnya melaju gila-gilaan, menaiki trotoar untuk menyalip kendaraan lain, dan akhirnya berhasil menyejajarkan posisinya dengan taksi kami. Aku melihat Mas Dodi di balik kemudi, dengan mata yang melotot penuh kebencian. Sementara Lex di sampingnya, memegang sesuatu yang tampak seperti besi panjang. Mereka mencoba menghimpit taksi kami, mencoba memaksa sopir taksi untuk menepi. Tiba-tiba, suara sirene polisi memecah kesunyian malam dari arah berlawanan. Tampaknya, laporan dari sopir taksi lain, atau warga yang melihat aksi kejar-kejaran gila ini, telah sampai ke pihak berwajib. Cahaya lampu biru dan merah berputar-putar, menerangi aspal jalanan yang basah. Mas Dodi yang terkejut, mencoba membanting setir ke arah kanan, untuk menghindari blokade polisi. Namun kecepatannya terlalu tinggi. Suara decitan ban yang bergesekan dengan aspal memekakan telinga, diikuti oleh bunyi benturan logam yang sangat keras. Mobil Mas Dodi kehilangan kendali, berputar beberapa kali sebelum akhirnya menghantam tiang listrik beton dan terguling ke arah parit besar di pinggir jalan raya. "Astaga!" teriak sopir taksi sambil mengerem mendadak. Aku terpaku di tempat dudukku. Napas seolah berhenti. Taksi kami berhenti hanya beberapa meter dari lokasi kecelakaan. Aku melihat puing-puing mobil yang hancur. Asap mengepul dari kap mesin yang ringsek. Polisi segera berhamburan keluar dari mobil patroli dengan senjata siaga. Tak lama kemudian, aku melihat Lex dan Reza mencoba merangkak keluar dari jendela mobil yang pecah dengan tubuh bersimbah darah. Mereka langsung diringkus oleh petugas kepolisian. Namun, Mas Dodi terjepit di kursi pengemudi. Ia mengerang kesakitan. Matanya yang tadi penuh amarah, kini meredup dalam keputusasaan. Petugas medis yang datang tak lama kemudian segera melakukan evakuasi. Aku turun dari taksi dengan kaki yang gemetar hebat. Bapak dan Ibu, yang ternyata sudah dihubungi polisi sebelumnya karena laporan kehilangan, datang dengan wajah yang sangat pucat. Mereka langsung memelukku, menangis syukur karena aku masih bernapas. Di depan petugas kepolisian, di bawah lampu jalan yang dingin, aku memberikan kesaksian terakhirku. Aku menceritakan semuanya, bukan hanya tentang penyekapan dan rencana pembunuhan malam ini,
tetapi juga tentang kejahatan biadab 3 tahun lalu yang dilakukan oleh 3 orang yang kini sedang merintih kesakitan itu. Keadilan yang selama ini terasa jauh, kini datang menghampiriku dengan cara yang paling tragis. 1 minggu kemudian, suasana di rumah sakit, tempat Mama dirawat, terasa sangat sunyi. Miles sudah relax, dan Reza telah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerkosaan berkelompok 3 tahun lalu dan percobaan pembunuhan terhadapku. Bukti kawat jemuran dengan darahku, botol cairan bius, dan rekaman kamera pengawas di sekitar komplek rumah menjadi paku mati bagi mereka di pengadilan. Aku melangkah masuk ke ruang rawat Mama. Beliau sudah mengetahui semuanya. Bapak dan Ibu yang menceritakannya dengan sangat hati-hati agar tidak memicu serangan jantung berikutnya. Saat melihatku, Mama menangis terisak-isak. Beliau menarik tanganku dan menciumnya berkali-kali. Maafkan anak Mama, Mira. Maafkan Mama. Karena tidak tahu iblis apa yang Mama besarkan selama ini. Ucap Mama dengan suara yang hancur. Ini bukan salah Mama. Bisikku sambil mengusap air mata di pipi Mama. Mama tetap ibu mertua yang Mira sayangi. Tapi Mira tidak bisa kembali lagi. Mama mengangguk lemah, memahami bahwa pernikahan yang diawali dengan dosa dan kebohongan itu telah berakhir di puing-puing kecelakaan malam itu. Aku keluar dari rumah sakit dengan kepala tegak. Sinar matahari pagi menerpa wajahku tak rasa hanggut. Don Murney. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku merasa benar-benar bersih. Bukan karena aku telah mendapatkan kembali kesucian menurut standar suamiku, melainkan karena aku telah membersihkan hidupku dari duri-duri yang menghancurkan jiwaku. Aku melangkah menuju mobil Bapak, siap untuk pulang ke rumah yang sebenarnya. Rumah di mana aku tidak perlu menjadi pembantu, tidak perlu menjadi aktris, dan tidak perlu takut pada beang-beang masa lalu. Penderitaan itu telah usai. Dan kini, aku siap menulis bab baru dalam hidupku sebagai wanita yang kuat, mandiri, dan akhirnya benar-benar bebas.